ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bahas beberapa poin terkait dengan beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh para suami terhadap istrinya. Yang lalu telah kita bahas tentang ketidakpedulian sang suami terhadap agama istrinya, tidak mengajarkan istrinya tentang syariat Islam, tidak peduli dengan ibadah istrinya, lebih peduli terhadap penampilan misalnya, atau hal-hal duniawi yang lainnya. Yang kedua yaitu para suami yang mencari-cari kesalahan istrinya. Manusia adalah makhluk yang bersalah, dan kalau kesalahannya dicari-cari pasti ketemu, karena mereka bukan makhluk yang tidak berdosa atau maksum dari dosa sebagaimana para malaikat. Yang ketiga ikhwah yaitu aniaya, sering menzalimi sang istri. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kesalahan yang terkadang juga bisa membawa pecahnya rumah tangga, yaitu mengungkit-ungkit kesalahan sang istri. Mengungkit-ungkit kesalahan sang istri. Kesalahan pasangan kita itu ada dua. Pertama yang sudah kita maafkan, yang kedua yang belum kita maafkan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang belum kita maafkan, maka hendaklah kita memaafkannya. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'a rajulun, dari Abdullah bin Umar, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lantas dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, berapa kali kami harus memberikan kemaafan terhadap pembantu. Khadim di sini arti dasarnya pembantu, namun yang dimaksud adalah hamba sahaya. Fasomata, Rasulullah pun terdiam.
Summa ada, lantas laki-laki ini bertanya kembali, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kami harus memaafkan, memberikan maaf kepada pembantu? Sampai 3 kali. Yang ketiganya Rasulullah menjawab, beliau mengatakan, ta'afu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Maafkan mereka 70 kali dalam sehari. Maafkan mereka 70 kali dalam sehari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Ikhwah, makna daripada 70 kali ini bukan berarti kalau 71 kali nggak dimaafkan lagi, enggak. Maknanya di sini ikhwah, yaitu maafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Dan langka juga sih kalau ada seorang pembantu yang satu hari sampai 70 kali kesalahan, ya. 70 di sini angka yang menunjukkan banyak. Artinya sering-seringlah diberi maaf mereka. Itu untuk hamba sahaya kita atau untuk pembantu-pembantu kita. Bagaimana dengan istri kita? Istri kita itu bukan hamba sahaya kita dan dia juga bukan pembantu kita. Ya, dia juga bukan pembantu kita. Oleh karena itu maafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima maaf, Tawwab, Maha penerima taubat, Ghafur, Maha memberi maaf. Ya. Kemudian ikhwafiddin, kesalahan yang kedua yaitu kesalahan yang sudah kita maafkan. Nah, untuk yang seperti ini, kesalahan-kesalahan ini ikhwafiddin, jangan diungkit-ungkit kembali. Ketika suami istri mungkin ada sedikit diskomunikasi masalah kecil, jangan diingat lagi kesalahan-kesalahan yang sudah kita maafkan. Betul, kamu sejak dahulu begini, dahulu kamu begini. Bukankah itu sudah dimaafkan? Bukankah seorang suami sudah memaafkan, tidak boleh mengungkit-ungkit kembali? Kalau sudah dimaafkan berarti sudah dianggap tidak ada, tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Ikhwah, menyebutkan kembali kesalahan itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan memperkeruh, memperpanas perselisihan di dalam rumah tangga. Makanya tadi kita katakan masalah ini sering akhirnya membuat pecah dalam rumah tangga. Bahtera rumah tangga menjadi pecah, terbelah 2. Gara-gara apa? Sifat yang sering mengungkit-ungkit kesalahan dan itu sudah dimaafkan. Baik suami maupun istri. Ya. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya sang suami itu bukan makhluk yang tak bersalah, sebagaimana seorang istri juga bukan makhluk yang tak pernah bersalah. Kalau sudah selesai masalahnya dan sudah saling memaafkan, muncul masalah berikutnya. Jangan masalah yang lalu itu memperkeruh, memperberat, memperpanas permasalahan yang baru. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, hadapilah masalah yang baru ini tanpa dibebani dengan masalah-masalah yang lama. Itu dia. Ya, terkadang mungkin masalah yang baru itu tidak begitu besar masalahnya. Tapi ketika diingat kembali masalah yang lalu, diingat kembali, kemudian ditambah lagi dengan masalah yang baru, menjadi masalah besar jadinya. Ya. Yang membuat dia masalah besar sih di mana? Di hati kita itu. Semakin panas kita dibuatnya. Makanya ikhwah, jangan ingat-ingat lagi ya kesalahan telah lalu, apalagi sudah kita maafkan. Kemudian selanjutnya, kesalahan yang berikutnya ikhwah, kekeliruan berikutnya yang banyak, yang sering juga para suami melakukannya itu mengabaikan nafkah. Ya, mengabaikan nafkah. Kita sudah sering ulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan Allah mengutamakan sebagian kalian dibandingkan sebagian yang lainnya, dan dikarenakan mereka yang menafkahkan hartanya kepada kaum wanita. Laki-laki yang menafkahkan hartanya kepada kaum wanita. Makanya seorang suami wajib menyediakan nafkah untuk istrinya dan keluarga.
Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, infakkan, nafkahi keluarga kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, dengan kemampuan. Allah nggak katakan harus sekian, nggak dikatakan seperti itu. Allah nggak mewajibkan harus sekian, tapi berupayalah untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Tapi ada para suami itu tak mengabaikannya, ya, tidak mengabaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberikan makan, pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Itu ikhwafiddin, ya. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, oleh karena itu para suami tidak boleh mengabaikan nafkah. Sekali lagi, Allah mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah, nggak boleh mengabaikannya. Barang siapa mengabaikannya, maka dia telah mengabaikan kewajibannya sebagai sang suami. Ingat, Allah tidak menyebutkan jumlahnya. Allah menyebutkan nafkahkan harta kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Ada seorang sahabiyah yang bernama Hindun binti Abi Sufyan. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syuh." Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku. Artinya dia punya, tapi dia tak beri yang cukup. Ya. Dia memiliki, punya, tapi dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kami. Bukan nggak punya, ya. Karena kalau nggak punya, ya nggak ada masalah. Seorang laki-laki kalau dia memberikan nafkah ala kadarnya karena memang dia nggak punya, Allah nggak akan marah. Nah, seperti Abu Sufyan, suaminya Hindun, ya, binti Hindun, ya, Hindun bukan Hindun binti Utbah, ya, bukan binti Abu Sufyan. Hindun binti Utbah punya suami bernama Abu Sufyan. Baik. Jadi Abu Sufyan ini dia punya untuk memberikan nafkah yang cukup, tapi tidak diberikan. Kemudian makanya dia ditanyakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajul syuh." Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini seorang lelaki yang pelit, suami yang pelit. La ma yu'tini dia tidak memberikan, ya, ma yakfini wa waladi, sesuatu nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku, illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali dengan cara aku mengambil hartanya, uangnya, sementara dia nggak tahu. Artinya Hindun mengambil diam-diam tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, barulah cukup. Lantas pertanyaannya, boleh nggak ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata beliau, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Silahkan ambillah yang cukup untukmu dan untuk anakmu, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya secukupnya, yang wajar. Demikian. Artinya kenapa Rasulullah membolehkan mengambil tanpa sepengetahuan sang suami? Ya, istri berarti kalau dia tahu suaminya memiliki uang yang cukup, harta yang cukup untuk memberikan nafkah mereka, tetapi ternyata si suami tidak memberikannya. Akhirnya istri mengambil harta suami, mengambil uang suami, mungkin diam-diam diambil dari dompet, atau bahasa kita dicuri lah. Ya, akhirnya si istri pun mencuri uang suami agar cukup untuk dia dan untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya. Maka hal ini dibolehkan, ikhwah. Mengapa dibolehkan? Karena sebenarnya yang dia ambil adalah hak dia yang harus diberikan sang suami. Sementara sang suami menahan hak mereka.
Sampai seperti itu. Berarti ketika sang suami tidak memberikan nafkah yang cukup, ya, sementara dia punya, berarti dia artinya sedang menahan hak anak dan istrinya. Oleh karena itu kalau sang istri mengambil dengan diam-diam, dibolehkan karena hak mereka. Ingat, khudhi ma yakfiki wa waladaki bi ma'ruf, kata Rasulullah. Silahkan kamu ambil yang cukup untukmu dan untuk anakmu bil ma'ruf, yang sewajarnya. Demikian ikhwah fiddin. Itu yang memberi nggak cukup. Ada tapi diberi tak cukup. Konon lagi yang tidak memberi sama sekali, mengabaikan. Menikah dengan seorang wanita, kemudian seminggu kemudian, sebulan kemudian, dia pun katanya dengan alasan mau safar. Safarlah dia untuk cari nafkah. Setelah itu tak ada lagi beritanya. Tidak ada beritanya. Kalaupun dia sudah meninggal, nggak tahu di mana pusaranya. Kalaupun dia masih ada, nggak tahu di mana rimbanya. Tidak pernah ngirim apapun. Diabaikan istrinya. Istrinya dia tinggalkan dalam keadaan hamil. La haula wa la quwata illa billah. Ini zalim. Ini akan dipertanyakan nanti di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau sang istri sudah nggak tahu di mana dia, akhirnya dia berusaha sendiri, single parent, mungkin dia jualan kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Lantas aman si suami? Enggak. Dia akan tuntut nanti di hari akhirat. Akan tuntut suaminya di hari akhirat. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Padahal memberikan nafkah kepada istri dan anak kita yang dengan nafkah yang cukup itu Masya Allah. Ya. Pahalanya itu luar biasa ikhwafiddin. Pahalanya itu luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdalu dinarin yunfiqhu rajul dinarun yunfiqhu ala iyalihi." Sebaik-baik uang, sebaik-baik dinar yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang dia berikan untuk keluarganya. Insya Allah kan? Dinar yang dia berikan, yang dia nafkahkan untuk keluarganya. Berarti apa yang dia berikan untuk masjid, apa yang diberikan untuk anak fakir miskin, untuk anak yatim, fuqara dan lain-lainnya, ya, itu belum bisa mengimbangi besarnya pahala dinar yang dia berikan untuk keluarganya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, hendaklah ini jadi perhatian bagi para suami kepala rumah tangga. Jangan dia abaikan, jangan dia sia-siakan keluarganya. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, berikutnya yaitu ada para suami ini yang kasar dan brutal. Omongannya kasar, brutal, main pukul, ya. Terkadang main caci, main maki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu pada sesuatu, tidaklah kelemah lembutan dalam di suatu masalah apa saja, ya, illa zana, kecuali dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Bicara lemah lembut, dia akan menghiasi orang tersebut. Tingkah laku lemah lembut akan menghiasi. Pokoknya segala kegiatan kita yang kita barengi dengan lemah lembut, memberi nasihat dengan lemah lembut, illa zana, kecuali kelemah lembutan ini akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u anhu illa syana. Dan jika kelemah lembutan ini dicabut dari sesuatu, maka dia akan merusak, dia akan membuat buruk sesuatu tersebut. Demikian. Dalam sebuah hadis juga ada disebutkan bahwasanya
Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan satu keluarga, maka Allah berikan mereka kelemah lembutan. Jadi tidak ada ceritanya dalam konsep Islam, rumah tangga Muslim itu konsep kasar, brutal, main pukul, tidak ada. Ya, itu tidak ada, ikhwatiddin. Yang ada itu ya kelembutan. Sering kita ulang-ulang hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku ketimbang kalian semua. Itulah standar baiknya seorang laki-laki. Ya. Masalah akhlak, Masya Allah banyak sekali dalil-dalilnya yang terkait dengan masalah ini. Dan kita sudah bahas di kajian pranikah ya. Hadis-hadis cukup banyak yang kita bacakan bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istri beliau. Tidak ada di situ cerita kasar. Tidak ada di situ caci maki, sumpah serapah, tidak ada. Semuanya penuh dengan kelemah lembutan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menegur seorang sahabat. Kenapa ngebut dia? Kata Rasulullah, kamu pelan-pelan. Kita sedang bawa qawarir, ini sedang bawa kaca yang rapuh. Sampai seperti itu Rasulullah pun menegur orang lain. Bukan hanya sikap beliau juga menegur orang-orang yang tidak bersikap lemah lembut terhadap kaum wanita. Demikian ikhwah, luar biasa. Pokoknya kalau kita lihat bagaimana syariat Islam itu memuliakan kaum wanita, Masya Allah. Ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya apa di antara kesalahan ataupun kekeliruan para suami, yaitu tak peduli dengan urusan rumah tangga, dengan urusan rumah. Ya, tak peduli dengan urusan rumah. Terkadang sang suami ini karena dia sudah kerja dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, hari Ahad itu dia gunakan untuk tidur. Ya. Tidur sampai subuh, habis subuh tidur sampai jam 1. Demikian. Ada lebih parah lagi, ikhwah. Ya. Setiap hari libur dia mancing, Masya Allah. Ya, mancing. Yang mancing itu mana ada sejam 2 jam. Ini masih mendingan, ikhwah. Ya, ini masih mendingan. Gimana mendingannya? Masih adalah ikan dapat dibawa pulang. Ada yang lebih parah, tak ada bawa apa-apa. Apa itu? Main catur di warung. Hari libur dihabiskan main catur. Ada lagi hari libur dihabiskan dengan main futsal, main bola, olahraga. Pokoknya habis hari libur dengan olahraga. Ikhwah, apalah salahnya di hari libur itu bersama dengan anak kita, bersama istri kita, bantulah mereka. Sapu-sapu rumah, begitu ya. Sapu-sapu rumah, cuci-cuci piring, ya siram-siram bunga, begitu, siram-siram sapu-sapu halaman. Demikian ikhwah, ya. Senang anak-anak kita melihat kita seperti itu, senang istri kita juga melihatnya. Kenapa? Kita peduli dengan kerjaan rumah. Dan memang tidak wajib ya, memang tidak wajib ya. Tetapi inilah sikap seorang muslim terhadap istrinya. Ya. Inilah sikap seorang muslim terhadap istrinya. Dia bukan wajib. Dan para istri juga nggak boleh mewajibkan. Bang, ini kan hari libur, Bang. Abang cuci tuh piring itu yang bertumpuk itu, Cuci dulu. Kalau nggak, abang nggak boleh tidur. Nggak juga begitu, karena bukan kewajiban sang suami, ya. Karena bukan kewajiban sang suami. Tapi ikhwafiddin, apalah salahnya? Ya, apalah salahnya? Kenapa? Karena kan kita mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Demikian. Ya, jadi Rasulullah begitu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah kalau di rumah? Apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu membantu kerjaan rumah. Membantu kerjaan rumah.
ya beliau menjahit sepatunya, memperbaiki menjahit bajunya yang robek. Begitu ikhwatiddin. Beliau lakukan sendiri. Ya. Beliau lakukan sendiri. Apalagi ikhwah, antum misalnya Anda pas hari libur Anda masak. Oh, inilah masakan. Ini masakan Bapak ya, Masya Allah. Enak pula itu, Masya Allah. Kan senang. Ya. Itu akan diingat oleh anak-anak kita. Mereka nanti udah menikah, nasi goreng abi kami itu Masya Allah enak sekali begitu. Teringat ikhwatiddin. Ya. Teringat. Jangan dikira anak-anak itu nggak mengingat sweet memorial yang pernah ada di rumah tangga dia, di rumah orang tuanya. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Pedulilah dengan urusan rumah, peduli. Memang sekali lagi bukan wajib, tapi memang sebaiknya begitu. Termasuk salah satu perkara yang memang bisa membuat rumah tangga itu lebih nyaman, lebih tenang. Ya, istri merasa diperhatikan, begitu. Jadi walaupun nggak seberapalah yang kita bantu, tapi dia merasa dia diperhatikan, ikhwah. Ya, bukan hanya dikasih duit, tapi perhatian juga. Insya Allah ya. Kemudian ikhwah, apalagi yang sering terjadi di kalangan para suami? Mudah menjatuhkan talak atau ancam-ancam talak, ancam cerai. Berbeda dikit, kuceraikan kau nanti ya, kuceraikan kau nanti ya. Masya Allah. Sehingga kata talak itu seperti pedang yang siap menghunus sang istri, siap cerai. Begitu. Ini nggak baik ikhwah. Ya, ini nggak baik. Apalagi kita lihat masih banyak kaum muslimin nggak mengerti kalau cerai itu main-main pun jatuh. Salasun jidduhunna jiddun wa huzlahunna jiddun. Ada 3 hal. Serius dinilai serius, main-main dianggap serius. Di antaranya apa? Talak. Jadi nggak bisa seorang suami main-main dengan talak. Demikian. Marah sedikit, kucerai kamu. Terkadang sampai dia nggak tahu lagi sudah berapa talak yang sudah dia jatuhkan kepada sang istri. Demikian. Padahal jatah para suami itu hanya 3 kali. Ya, hanya 3 kali. Tapi karena kebodohan sang suami, dikit-dikit talak, dikit-dikit talak. Dan satu hal lagi yang termasuk sebuah kebodohan, apa itu ikhwah? Dia anggap talaknya itu nggak dihitung. Kenapa? Loh, Ustadz, ini kan saya lakukan dalam keadaan marah. Memang ada suami yang mentalak istrinya dalam keadaan nggak marah. Apa ada? Lagi romantis, bawa istri ke rumah makan, lagi makan, begitu kan berdua. Dek, kamu abang cerai ya dek ya? Iya bang, nggak apa-apa. Ada begitu, suami yang waras. Mana ada suami yang waras seperti itu? Ya suami ketika menjatuhkan talak ya dalam keadaan marah. Marah itu ada 2 ikhwah. Marah itu ada 2. Marah yang sampai membuat orang itu gila. Ya. Marah yang sampai membuat orang itu gak bisa berpikir waras. Maka orang Arab mengatakan al-ghadabu bidayatuhu junun wa akhiruhu an-nadam. Yang namanya marah itu awalnya itu seperti orang gila, terakhir itu nanti akan menimbulkan penyesalan. Makanya marah yang sampai menghilangkan akal waras, itu baru tidak dianggap kalau dia mengucapkan menjatuhkan talak. Tapi kalau dia sadar, buktinya dia sadarnya bisa saling jawab menjawab. Abang begini, kamu yang begini. Abang begini, kamu yang begini. Udahlah, kalau gitu abang jatuhkan talak. Dia kan waras waktu itu. Tahu dia apa yang diucapkan. Itu dihitung talaknya. Demikian ikhwatiddin. Bayangkan kalau seandainya itu dia lakukan sudah 3 kali, kemudian dia balik ke istrinya, Allahu Akbar. Dari situ dia melakukan hubungan intim, dan itu dalam kacamata syariat itu adalah perzinahan, nggak dibolehkan. Coba gimana itu jadinya? Kadang-kadang sudah 5 kali, kadang-kadang bukan 5 kali, nggak tahu lagi. Dan ini kasusnya ada terjadi. Saya aja ada beberapa kali saya tanyakan, karena pertengkaran demi pertengkaran, memang sudah berapa kali talaknya? Nggak tahu lah Ustadz, ada berapa? Astagfirullah. Nggak tahu Ustadz, entah berapa kali sudah.
Ini kan sudah kelewat ini, ikhwatiddin. Nggak layak keluarga muslim ada yang seperti ini. Dia harus tahu hukum-hukum dasar seperti ini. Berapa kali jatah dia mentalak, apa yang harus dia lakukan. Demikian ikhwah. Makanya jangan suami itu asik mengancam talak. Kau kalau nggak masak, aku talak. Ada lagi lebih parah ikhwah. Apa itu? Ya kalau di Indonesia sih saya belum pernah dengar. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, dia urusan dengan temannya. Mungkin urusan dagang, ya. Mungkin urusan dagang atau bisnis apalah begitu. Kemudian temannya nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya dengan saya, besok pas insya Allah saya besok datang, saya talak istri saya kalau saya nggak datang. Saya talak istri saya kalau saya nggak datang. Astagfirullah. Apa hubungan antum dengan istri? Kenapa kok dia jadi objek penderitaannya? Dia nggak ada urusan sama sekali dengan urusan antum. Ada yang seperti itu, ikhwah. Ya, ada yang seperti itu. Kalau saya dusta, maka istri saya talak. Loh, Anda yang dusta, kenapa kok istri yang jadi masalah? Apa salah dia? Jadi ikhwah, memang banyak sekali kejahilan yang terjadi, ikhwah. Ya. Oleh karena itu, janganlah para suami, wahai suami yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadikan talak itu sebagai pedang yang terhunus yang siap menghunjam, menikam sang istri. Ya. Ikhwah, talak itu kan apa ya? Talak itu kan merupakan alternatif yang paling akhir kan. Talak itu cerita terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan wanita-wanita yang kalian khawatir atas kedurhakaan mereka. Wanita-wanita yang kalian khawatir atas kedurhakaan mereka. Fa'idhuhun. Alhamdulillah. Fa'idhuhunna. Nasihati dia. Wahjuruhunna fil madaji'. Kemudian pisah ranjang. Kalau dinasihati dengan cara yang baik, tidak juga mempan lah ya, maka pisah ranjang, diboikot dia. Dan ingat, sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya la tahjur illa fil bait. Jangan kamu memboikot sang istri kecuali hanya di rumah. Di luar nggak boleh. Kemudian wadribuhunna, dan pukul mereka. Wa in ata'nakum. Kalau seandainya mereka sudah mentaatimu, tidak durhaka lagi dengan salah satu cara yang telah disebutkan di atas, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kalian cari-cari masalah untuk menyakiti sang istri. Innallaha kana aliyyan kabira. Sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Seolah-olah katakan kalau kamu merasa hebat, merasa lebih tinggi, ya, merasa lebih berhak terhadap istri kamu, ingat Allah itu lebih maha tinggi. Allah itu maha besar. Demikian ikhwatiddin. Udah, kalau ternyata dipukul juga enggak bisa, ya, dipukul yang enggak menimbulkan bekas, ya, maka ayat berikutnya Allah katakan, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Undang keluarga si istri, undang keluarga si suami, dirembuk ini gimana nih? Ya, kira-kira bisa menyelesaikan masalah, udah bersatu kembali untuk lebih baik. Kalau nggak bisa ya sudah, jatuhkan talak. Demikian ikhwatiddin. Itu alurnya. Bukan ujuk-ujuk talak, nggak ada begitu cara memperbaiki sang istri. Ingat hadis Rasulullah yang kita bicarakan kemarin, yaitu istausu bin nisaikum khaira. Nasihati wanita kalian, nasihati, wasiati istri kalian dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna minad dila. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, ya, tulang rusuk yang bengkok. Demikian ikhwatiddin. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan oleh para suami, ya, dan sering terjadi kesalahan, yaitu poligami yang kurang terukur atau tidak terukur.
Poligami ikhwafiddin disahkan dalam Islam, dibolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahi wanita itu dua, kata Rasul. Dua kata Allah, bukan satu, dua. Mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau ternyata kalian khawatir nggak sanggup untuk bersikap adil di sini bukan masalah kasih sayang ya. Kalau kasih sayang tidak bisa dikatakan, tidak bisa seorang berbuat adil. Karena Rasulullah sendiri tidak bisa bersikap adil dalam masalah kasih sayang. Karena ketika beliau ditanya, siapa ya Rasulullah lelaki yang paling engkau sayangi? Rasulullah katakan Abu Bakar. Dan siapa yang paling dari kalangan perempuan, wanita? Ya Aisyah. Itulah dia kenyataannya. Tapi apakah kita katakan Rasulullah tidak adil? Rasulullah adil. Ada seorang pernah berkata kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW membagi-bagi harta ghanimah. Dia katakan, ya Rasul, ya Muhammad adil, Muhammad bersikap adillah. Kata Rasulullah, fa illam adil fa may adil. Oh, kalau aku nggak bersikap adil, siapa lagi yang bisa bersikap adil? Jadi Rasulullah adalah orang yang paling adil. Namun begitu pun beliau lebih sayang terhadap Aisyah ketimbang yang lain-lainnya. Jadi adil di sini maksudnya bukan kasih sayang, tapi apa? Masalah nafkah, masalah materi, ikhwah. Ya, masalah materi. Demikian. Baik. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian enggak sanggup untuk bersikap adil, fa mimma malakat aymanukum, maka ya udah fawahidatan. Cukup satu aja, au ma malakat aymanukum, atau yaitu dengan hamba sahaya. Itu ikhwatiddin. Jadi poligaminya nggak ada masalah. Poligami merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah umat. Tapi jika dilakukan dengan terukur, ya, jika dilakukan dengan cara yang terukur, bukan menikahi janda dan menjandakan istri, gitu jadinya kalau masalah sekarang ini yang lebih populer. Menikahi janda dan menjandakan istri. Ya, ini nggak benar, nggak poligami juga jadinya. Makanya poligami adalah syariat Islam dan jelas pasti banyak hikmahnya. Tapi lakukan dengan cara yang terukur. Ya, terukur sehingga jadikan poligami Anda itu sebagai poligami percontohan, tidak jadi momok bagi yang lain, ya, tidak jadi momok bagi yang lain. Rasulullah katakan, khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Ya, gimana nggak lebih baik ikhwatiddin yang paling banyak istrinya? Bayangkan, yang si A punya istri 1, yang si B punya istri 3. Tanggung jawab si A hanya 1 orang wanita, tanggung jawab si B 3 orang wanita. Lebih berat, nafkahnya lebih berat, semuanya lebih berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dia memiliki derajat yang tinggi kalau dia betul-betul bertanggung jawab, dan akan dipurukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kalau dia menzaliminya. Demikian. Jadi masalahnya bukan masalah 1, 2 dan 3, tapi sikapnya itu, ikhwah. Ya. Bukan masalah 1, 2 dan 3, tapi sikapnya syar'i apa tidak, itu dia. Kalau poligaminya masya Allah syar'i, ya. Kalau poligaminya syar'i. Saya belum baca ada sahabat yang istrinya hanya 1. Ya. Umumnya lebih daripada 1. Itu sepengetahuan saya. Demikian ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau poligami ini dilakukan dengan tidak terukur, akhirnya apa? Akhirnya si istri tidak bisa ditenangkan, suami pun panas dengan istri pertama karena nggak bisa ditenangkan, akhirnya dicerai. Anak terlantar, ya akhirnya bagi-bagi. Demikian. Sementara dengan istri yang baru juga belum tentu pas sekali orang baru. Ya kalau yang baru semuanya indah, belum tentu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun itu kan nikah itu kan bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi untuk bertahun-tahun. Demikian ikhwatiddin. Jadi silahkan berpoligami, tapi betul-betul akuratlah, terukur dalam melakukannya. Maka Anda kalau poligami Anda ya berhasil dan Anda ditiru oleh orang,
maka ini termasuk man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut mengamalkannya. Itu ikhwatiddin. Tapi kalau dia sendiri sebenarnya asal-asalan karena hanya dipanas-panasi oleh kawan, kamu penakut, cuma sudah punya ini masih istri masih satu, begitu. Jadi untuk untuk menunjukkan saya itu nggak penakut loh, begitu. Hanya untuk itu, bukan itu tujuan syariat berpoligami. Ya. Hanya karena dipanas-panasi oleh teman, dan bukan itu. Ikhwah, ingat kajian kita di pra-pernikahan. Pranikah itu ikhwah fiddin, nikah itu ibadah. Makanya harus terukur, semuanya harus terukur. Tidak bisa asal-asalan, ya. Orang yang asal-asalan, maka hasilnya juga asal-asalan. Hasilnya juga amburadul. Demikian. Seorang berpoligami karena untuk syahwat, nggak apa-apa dia berpoligami untuk syahwat, nggak apa-apa. Ya masa ada orang nikah nggak ada pakai syahwat? Memang tujuan pernikahan untuk apa kalau nggak pakai syahwat? Nggak masalah. Tapi sebagaimana yang kita katakan tadi, terukur, bukan asal-asalan. Itu dia, bukan asal-asalan. Sehingga itu menjadi momok bagi kaum wanita. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah poligami. Sering kelirunya dikarenakan poligami yang tidak memperhatikan batasan-batasan syar'i. Atau istri pertamanya rela tapi ternyata nggak adil, misalnya. Istri tua 2 hari, istri yang muda seminggu misalnya. Atau masalah nafkah misalnya. Atau masalah rumah, ikhwah fiddin, rumah. Ya. Dalam syariat kita kalau seorang laki-laki berpoligami, dia harus menyediakan 1 istri 1 rumah. Bukan 2 istri 1 rumah, enggak. Kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang istri-istri Rasulullah, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian tenang tinggal di rumah-rumah kalian, wahai istri-istri Nabi. Berarti kan rumah Rasulullah banyak, bukan hanya 1. Wa qarna fi buyut. Buyut itu kan jamak daripada kata baitun. Ya. Mufradnya, tunggalnya baitun, jamaknya yaitu pluralnya yaitu buyut. Rumah-rumah kalian, berarti Rasulullah punya enggak hanya 1 rumah, rumah-rumah. Makanya kalau kita lihat miniatur rumah Rasulullah yang ada di sekitar Nabawi, ya, antum coba lihat di Google cari, itu kan masing-masing rumah, masing-masing istri 1 rumah. Aisyah 1 rumah, Sauda 1 rumah, semua istri Rasulullah 1 rumah. Demikian ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Allah juga berfirman dalam surah Ahzab ayat 34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Dan kalian ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ini tujuannya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya, bagi yang mau berpoligami coba diukur dulu dengan sangat akurat kemampuannya, begitu kan? Kemudian kesiapan sang istri dan lain-lainnya. Demikian. Kita nggak gitu banyak kita tidak panjang lebar bahas masalah poligami di sini. Yang kita bahas adalah suami yang berpoligami tanpa ukuran, tanpa batasan-batasan syar'i sehingga membuat masalah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kemudian ikhwah fiddin, apalagi suami yang tak punya rasa cemburu. Suami yang tak punya rasa cemburu. Apa yang dikatakan cemburu ikhwah fiddin? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, di mana Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yadkhulunal jannata abadan. Ada 3 orang yang enggak masuk surga selamanya. Yang pertama, ad-dayyusu minar rijal. Laki-laki yang dayus. Itu yang kita bahas. Kemudian mudminul khamr. Al-mutarajjilah minan nisa.
yaitu dayus, laki-laki yang dayus, suami yang dayus, pencandu khamar, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian kulna ya Rasulullah, qad arafna mudminul khamar. Kami sudah tahu yang dikatakan pencandu khamar. Fama dayyusu minar rijal. Lantas apa yang dikatakan dayyus minar rijal? Laki-laki yang dikatakan dayyus terhadap istrinya. Rasulullah SAW memberikan definisi, yaitu man dakhala ala ahlihi alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi. Alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi, yaitu mereka yang tak peduli siapa aja yang masuk ke rumahnya dengan istrinya. Artinya ada seorang suami itu dia biarkan saja istrinya pergi dengan temannya laki-laki kemana begitu. Nanti dijemput teman-temannya mungkin sekantor, dia nggak ada rasa cemburu begitu. Atau istrinya pergi keluar rumah tidak tutup aurat. Ini dayus ikhwafiddin. Seharusnya dia cemburu karena kecantikan istrinya itu hanya untuk dia. Aurat istrinya itu hanya boleh ditontonkan untuk dia. Lantas dia membiarkan, bahkan ada yang lebih parah ikhwah, dia bangga dengan membawa istrinya mungkin di resepsi yang cukup mewah, istrinya dengan memakai pakaian mini, ya, dengan rambut pirang, orang pun semua melirik ke istrinya, mengatakan Masya Allah, nggak ada pakai Masya Allah ini biasanya, cantik, jadi jadi pusat perhatian istrinya, ditonton orang ramai, dia pun bangga, padahal istrinya memakai pakaian yang tak menutup aurat. Kadang-kadang dadanya nampak, demikian ikhwafiddin, betisnya nampak, rambutnya kelihatan dengan make up yang super misalnya. Dia merasa bangga. Ini dayus. La yadkhul jannah, enggak masuk ke dalam surga. Demikian, ya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para suami sekalian, tolong diperhatikan masalah ini. Itulah yang bisa kita kumpulkan dari beberapa kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh para suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesalahan-kesalahan tersebut. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang lain, tapi itulah dia yang umum terjadi di kalangan para suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesalahan, dosa, dan memberi kita taufik dan hidayahnya serta istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan Anda di 0895 6113 27778. Baik. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz diberkahi Allah Ta'ala, tabaraka ta'ala, amin. Izin bertanya Ustaz, apakah nafkah kepada istri harus sebanding dengan nafkah yang diberikan kepada ibu? Ikhwah, tidak ada kaidah seperti ini. Ya, tidak ada kaidah seperti ini. Nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada yang menyebutkan kalau istri 2 juta maka emak 2 juta, enggak. Ya. Orang tua kita punya kebutuhan, istri kita punya kebutuhan. Bisa jadi istri kita lebih besar kebutuhannya, nafkahnya harus diberi lebih besar ketimbang ibu kita. Demikian ikhwah. Ya. Tapi yang jelas ibu itu kewajiban sang anak laki-laki untuk memberi nafkah. Itu kalau ayahnya sudah tidak ada lagi, atau ibunya sudah, ya ibunya memang harus dia nafkahi ketika memang dia tidak punya lagi penghasilan misalnya. Demikian. Kalau ibu yang mengatakan, nak, mama, tolonglah mama dinafkahi sekian, ya semampunya. Jadi tidak harus sama sebanding. Ya, kalau misalnya mereka sudah punya anak 3, yang 1 SD, SMP, SMU misalnya. Ini kan punya dana semua, penyekolahannya. Ya. Jajannya, kemudian pakaiannya. Beda kan dengan seorang ibu, ya dia tinggal dia sendiri, yang dia urus
hanya kebutuhan-kebutuhan pokok dia. Demikian. Jadi tidak ada kaidah harus sebanding. Ya. Yang namanya nafkah itu ya disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya kalau ada suami yang dia punya uang bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan yang harus diberikan, dia harus berikan. Kalau seandainya dia punya uang tapi ternyata dia memberikan sesuatu yang tak mencukupi kebutuhan, tapi dia punya, maka istri boleh mengambil walaupun tanpa pengetahuan sang suami seperti yang telah kita bahas tadi. Yaitu yang dilakukan oleh sahabiah Hindun binti Utbah. Demikian ikhwah fiddin. Ya. Misalnya lagi seorang suami punya istri 2. Yang satu baru nikah, belum punya anak. Yang istri yang tua punya anak 6. Kan nggak sama nafkahnya. Ya, nggak sama nafkahnya. Jadi nafkahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari sahabat Sabda TV. Boleh tanya Ustadz, bagaimana hukum suami yang ketika bertengkar selalu ngomongnya saya tafsirkan talak. Kata-katanya bukan talak, tapi seperti contoh, aku sudah capek kayak gini. Atau yang lain seperti itu Ustadz, syukron. Ikhwah, para pemirsa, rahimanallahu wa iyyakum, mengenai ucapan talak. Karena talak itu kan diucapkan. Dalam hati nggak jatuh kalau nggak jatuh. Talak itu harus diucapkan. Ucapan talak itu ada yang soreh dan ada yang ghairu soreh. Yang soreh di sini yang jelas. Ku talak engkau, ku cerai engkau. Itu namanya ucapan jelas. Ada yang ucapan ghairu soreh yang tidak jelas. Misalnya, udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Atau kita pisah dulu lah. Ya, kita pisah dulu. Introspeksi diri. Begitu. Ini kan nggak jelas ini. Ini nggak jelas. Yang nggak jelas, ucapan-ucapan yang nggak jelas itu tergantung niat sang suami. Kalau ucapan lafzun ghairu sharih, lafaz yang nggak jelas, kalau si suami meniatkan talak, jatuh talak. Misalnya, udahlah, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu dulu. Begitu. Suami niatnya dengan kalimat itu adalah talak, maka dia jatuh talak. Makanya sang istri tanya, ya seperti ini tadi, gimana bahasanya? Udahlah, aku sudah capek gitu ya. Sepertinya contoh, aku sudah capek kayak gini aja, misalnya. Tanyakan, bang, ini maksudnya apa ini? Udah capek. Artinya abang udah capek, nggak mau capek lagi, kita pisah maksudnya begitu, bang. Nah, begitu. Tanyakan apa niatnya ini? Ya kadang-kadang ikhwah, ketika terjadi pertengkaran suami istri, memang capek. Akhirnya omongnya itu nggak omong asal-asalan. Kalau dia ngomong jelas, ku cerai kau, jelas, jatuh dia. Tapi kalau yang aku sudah capek, aku nggak mau lagi begini, dah omongan-omongan, ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang nggak jelas, maka tanyakan kepadanya. Maksudnya apa ini, bang? Niat abang mengatakan itu apa? Talak apa tidak? Cerai apa tidak? Oh enggak deh. Ya capek begitu. Ya kalau kita kan capek. Dunia ini memang kampung capek. Nggak ada yang nggak capek di dunia ini. Yang nggak capek nanti ketika kita masuk surga. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Syekh, kapan kita bisa istirahat? Kata Imam Ahmad, nanti ketika kita memijakkan kaki kita ke surga, di situ baru istirahat. Demikian. Jadi gimana? Tanyakan, bang, maksud abang ini apa? Kalau dia katakan enggak, ya udah capek aja, terus maksudnya cerai? Enggak, berarti enggak. Ya. Jadi tanyakan, jika memang ucapannya lafaznya lafaz tidak soreh. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdosa memutus komunikasi dengan saudara yang satu keluarga pengedar narkoba? Memang saya belum pernah melihat langsung dengan mata, tapi terbukti dengan beberapa mereka tangkap polisi karena kasus tersebut. Bagaimana sikap saya terhadap mereka? Karena kalau dinasihati mereka tidak mengakui. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia ubah dengan tangannya. Dia ubah dengan tangannya, artinya dia punya kuasa nggak di situ? Kalau dia punya kuasa, dia rubah dengan tangannya. Misalnya dia nasihati, dia punya kuasa nih, tapi dia nasihati dulu. Nggak mau juga, jebloskan dia ke penjara sana, biar selesai urusannya. Itu dia punya kuasa namanya. Ya. Fa'ilam yastati fa bilisani, kalau nggak sanggup dengan lisannya. Karena misalnya nih seorang suami punya kuasa terhadap istrinya, kan tidak langsung bertindak dengan kuasa, tapi nasihati.
Demikian juga kita dengan saudara kita. Saya dengan abang saya dengan kakak saya. Ya misalnya. Atau misalnya ayah dengan anaknya. Kan nggak langsung main pukul dia. Tapi nasihati. Ya, kita dengan saudara kita, itu nasihat. Boleh kita jebloskan dari penjara. Kalau seandainya itu baik untuk dia. Ya. Terkadang kita bisa punya kuasa terhadap adik kita. Kenapa? Mungkin karena kita yang menafkahi dia, kita yang memberi dia makan. Ya, dia sekolah, kita yang memberi uang sekolah dia, kita yang memberi dia makan, kita yang bekerja misalnya untuk adik-adik kita. Berarti kan kita punya kuasa. Udah, kita nasihati, ternyata dia terlibat narkoba. Kita nasihati sudah berkali-kali, enggak juga. Silakan jebloskan ke penjara. Boleh. Ya, boleh. Sudah Ustadz, tapi enggak juga. Ya sudah, boleh putus dalam masalah ini. Boleh. Sebagai tindakan tahzir untuk dia. Ya. Tahzir untuk dia. Jika memang memutusnya itu bisa merubah dia. Udah bang, maafkan saya bang, begitu dia. Bisa merubah. Tapi kalau dia nggak berubah nggak boleh kita putus. Karena tidak ada bisa memutus tali silaturahmi. Yang memutus tali silaturahmi itu adalah pelaku dosa besar. Jadi bagaimana? Nasihati terus. Begitu. Sampai kapan? Ya sampai matilah kita nasihati. Begitu. Yang penting kita terus nasihati, udah. Itulah tanggung jawab kita. Ma'adziratan ila rabbina. Sebagai nanti kalau kita ditanya, kamu gimana nih dengan adikmu? Ya Allah, saya sudah nasihati. Itu deh. Itu. Ya. Supaya kita punya alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sekali lagi, kalau diputus itu dapat merubah dia, lakukan. Tapi kalau nggak diputus, kalau kita putus tak ada diperubah, semakin menjadi-jadi dia misalnya. Biasanya abangnya ya karena terus menasihati dia adalah pengontrolnya, walaupun terlibat juga ada pengontrolnya. Setelah abangnya diputus si abangnya, semakin menjadi-jadi. Yang tadinya pengedar jadi bandar misalnya. Berarti kan nggak bagus. Demikian ya, maka terus dinasihati dan nasihati, jangan bosan. Assalamualaikum Ustaz, ana dalam proses ta'aruf dan sudah nazar. Alhamdulillah kami memutuskan untuk melanjutkan ke proses khitbah. Tapi masih belum tahu kapan tepatnya doi akan ke rumah ana lagi. Selagi menunggu kabar tersebut, apa yang harus ana lakukan? Apakah ana masih perlu untuk sholat istikharah? Ustaz, ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Istikharah ini dilakukan yaitu ketika kita memilih, ya kan? Udah tunggu aja. Mungkin dikarenakan masalah COVID-19 ini akhirnya khitbah pun tertunda karena nggak boleh berkumpul-kumpul misalnya. Ya tunggu saja sampai antum bisa datang untuk mengkhitbahnya, begitu. Atau sampai pada taat mengkhitbah. Tapi ingat, jangan banyak-banyak berkomunikasi, ya. Karena seringnya terjadi kalau sudah setuju orang tua, ini tapi nggak ada cerita setuju orang tua ini ya, masih mungkin berarti tinggal ke keluarga ini, apakah disetujui apa tidak? Karena ini nggak ada ceritanya apakah sudah setuju apa enggak. Berarti ini kan memutuskan melanjutkan proses khitbah. Ya, di sini nggak ada ceritanya bahwasanya orang tua sudah setuju, kan belum tahu, masih antar ikhwan akhwat saja. Ya, ada mak comblang, dikawani nazornya, ya, kemudian cocok. Nah ini tinggal ke orang tua. Apakah orang tua cocok apa enggak kan belum tahu, ikhwah. Ya, belum tahu. Jadi bagaimana? Udah cut. Tenang dulu, ya, tenang dulu. Boleh komunikasi dengan si akhwat atau si ikhwan, tapi untuk hal yang penting misalnya gimana saya sudah bisa enggak ke rumah anti? Begitu, kata si ikhwan. Kapan bisanya? Gitu aja udah, enggak usah. Apakah ukhti sudah sarapan? Alah. Ya. Enggak usah itu tanya-tanya. Tahu dia sarapan. Kalau lapar sarapan dia sendiri itu. Kalau saya tanya-tanya. Jangan sok-sok pahlawan nanyain sarapan. Kalau diantar sarapan masih mendingan, cuma nanya aja nya. Ya. Demikian, ya. Udah, enggak usah terlalu banyak mencela-mencele. Kapan saya bisa? Begitu. Ya, dengan menerapkan protokol kesehatan lah ini kami, misal begitu.
Demikian. Artinya kan ini masih perkenalan dengan orang tua. Itu kalau seandainya belum ada kesepakatan dari orang tua. Oh Ustadz, ini sudah sepakat orang tua. Tinggal proses mengkhitbah secara resmi dari keluarga si ikhwan ke keluarga akhwat. Ya sudah, sama posisinya. Karena persetujuan dari keluarga selama dia belum menikah, tetap dia masih orang lain. Tanya saja kapan. Ya, apa kebutuhan misalnya? Kan kalau tempat kita itu kalau sudah khitbah resmi kan ada bawa-bawa apalah begitu ya. Bawa bingkai apalah begitu biasanya. Nah itu gimana kami bawa apa ini? Begitu. Ya apalah yang dibutuhkan ketika melamar dengan cara tradisi kita bagaimana selama tidak melanggar syariat. Itu sajalah, itu sudah selesai. Ya. Setelah itu ya sudah selesai, nggak ada lagi hal-hal yang nggak penting untuk dikomunikasikan. Itu aja sebenarnya. Sampai nanti kalau sudah khitbah, kalau sudah nikah silahkan. Ya, itu dia. Tanyakan kapan bisa mengkhitbah, ya. Karena kan kalau memang belum tahu orang tua, udah kenalan orang tuanya, datang ke rumahnya dengan menerapkan protokol kesehatan misalnya. Kalau ternyata orang tua sudah cocok, tanyakan kapan keluarga mau datang. Ya kalau insya Allah kalau sekarang ini kan kalau untuk datang berlima begitu kan masih dibolehkan. Ya. Supaya jelas ikhwatiddin. Jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Jangan untuk nanti aja lah pas aman tahun 2021. Allahu Akbar, kelamaan itu. Jangan tunggu lama-lama nanti dia disambar orang. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita membuat perjanjian pranikah? Jazakallahu khairan. Janji boleh-boleh saja ikhwatiddin. Sama dengan janji, besok saya mau beli inilah, saya mau beli jualan antum lah misalnya. Ya. Itu kan janji. Boleh-boleh saja berjanji. Insya Allah, belum lagi besok sore, saya nggak jadilah beli, boleh kan, nggak ada masalah. Janji boleh-boleh saja, tapi ingat, janji itu bukan berarti mengikat. Begitu. Misalnya nih, karena sekelas suatu kuliah, saya berjanji mau menikahi anti ya, tunggu saya ya, begitu. Udah. Ini ya sekedar janji gitu aja. Bisa si ikhwan batallah janji saya batalkan misalnya. Boleh, dia nggak berdosa dia. Si akhwat juga, udahlah saya batalkan aja janji saya gitu. Jadi mereka berjanji. Berjanji itu boleh-boleh aja ikhwah, ya. Ya. Dan boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Karena perjanjiannya kan perjanjian nggak jelas kapan selesai waktunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Boleh. Dan ingat, janji itu ya sekedar janji. Bukan berarti sudah resmi. Bukan berarti sudah resmi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana supaya memantapkan kalau si dia benar-benar calon kita yang kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sebenarnya sudah sering kita kaji bahwasanya pertama ya antum berkonsultasi atau anti berkonsultasi siapa si calon ini. Tanya teman-temannya, ya siapalah yang bisa ditanyain informasi tentang dia. Sudah mantap? Kalau belum mantap, udah putus aja. Kalau sudah mantap, kata orang dia baik, soleh, solehah misalnya, sudah oke semua, sepertinya sepakat lah bahwanya ini akhwat ini baik atau ikhwan ini baik, orangnya sepakat, kemudian salat istikharah. Ingat, isi doa istikharah itu, ikhwatiddin, Allah in kana hiya khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajil wa ajiluhu fayassirhu wa barikhu fih. Ya Allah, apabila dia baik untukku, untuk agamaku, duniaku, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu dekat maupun panjang, maka mudahkan ya Allah, berkahi saya. Kalau seandainya dia baik, fa in kana hiya syarrun li, apabila dia buruk untukku, nggak bagus untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, baik yang dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu yang lama, maka fasrifni anhu wasrifhu anni, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku dari dia. Itu isi doanya.
Berarti setelah kita cari informasi, sudah mantap, masukkan dalam doa istikharah, salat istikharah. Kemudian itu udah lanjut, tawakal ala Allah. Seandainya ternyata di tengah jalan gagal, jangan kecewa. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Kan tadi isi istikharah sudah kita katakan, ya Allah jika dia baik untukku mudahkan, jika dia buruk untukku maka jauhkan. Kan itu intinya kan? Udah, ternyata di tengah jalan banyak sekali gangguan. Hingga akhirnya batallah. Jangan kecewa. Mengapa? Karena itu yang terbaik untuk kita. Jika ternyata sampailah pada akad pernikahan, ternyata pasangan kita itu tidak jauh dari ekspektasi kita. Saya kira begini, saya kira begitu. Ketahuilah, isi doa kita, apabila dia baik untukku, mudahkan. Ternyata Allah mudahkan sampai pada akad pernikahan. Setelah nikah ketahuilah aslinya misalnya. Ketahuilah itu yang baik untuk anti. Itu yang baik untuk antum. Ya. Itu yang baik untuk antum. Jangan salah-nyalahkan orang lain. Buktinya memang takdirnya dia menjadi pasangan antum. Anti menjadi pasangan dia. Demikian. Dan itulah yang terbaik untuk anti dan antum. Demikian. Jangan cari-cari kambing hitam untuk menyalah-nyalahkan yang lain. Itu dia ikhwatiddin. Insya Allah itu yang terbaik. Tapi dengan begini-begini, iya. Dengan semua kekurangannya, itulah yang baik untuk antum, itulah yang baik untuk ukhti, dan itulah yang baik untuk ikhwan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, sepertinya sudah jam, waktu kita sudah habis. Ya. Demikian, mohon maaf ini masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.